Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurila dari kelas EF nomor absen 22 dengan nomor NIM 215010011111184. Prodi Peternakan, jurusan Peternakan, Fakultas Peternakan, Universitas Brawijaya. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai ekonomi dalam mata kuliah agama Islam, lebih tepatnya yaitu ekonomi dalam Islam. Oke, poin-poin yang terpenting yang saya bahas mulai dari latar belakang yang terkait dalil ekonomi, istilah Arab ekonomi atau definisi, pembahasan Islamul Maliki, perbedaannya juga asas sistem ekonomi, malikiyah, dan tasarruf. Lanjut yang pertama yaitu mengenai tentang latar belakang. Latar belakang ini dijelaskan pada hadis Tirmizi. Rasulullah pun bersabda bahwa dua kaki seorang hamba tidak akan bergeser pada hari kiamat sampai ia ditanyai tentang umurnya, untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa ia makan, tentang untuk apa hartanya, dari mana, dan untuk apa, untuk tubuhnya, yaitu untuk apa ia musangkanya. Nah, dapat dilihat terdapat 4 poin yang mulai dari umur, digunakan untuk apa ia habiskan, tentang ilmunya, untuk apa, apakah diamalkan, bagaimana, hartanya digunakan dapat dari mana dan untuk apa saja, dan terakhir itu tubuhnya, untuk apa ia gunakan. Nah, dari 4 hal ini yang pastilah ini akan ditanyai oleh Allah di hari penghisaban kelak. Tapi terdapat hal yang menarik, Allah akan menanyai 2 pertanyaan di poin harta, namun untuk ketiganya hanya ditanyai 1 pertanyaan. Apa pertanyaan itu? Itu dalam 2 pertanyaan yang ditanyakan adalah mengenai pengeluaran dan pemasukan harta yang mereka gunakan untuk apa, dapat dari mana. Selanjutnya yaitu mengenai istilah Arab dan definisi. Istilah Arab dan definisi konsepsi iktisad alif alif dal itu adalah istilah ekonomi dalam istilah Arab. Istilah iktisad adalah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu pengaturan rumah yang melibatkan seluruh anggota yang mampu untuk suatu produksi. Hal ini dapat dipergunakan, maksudnya al-iktisad ini bukan hanya untuk pengaturan rumah saja, namun dapat dipergunakan secara luas, yaitu dapat digunakan untuk negara. Terkait tafi'atu Aisyah, takbiru, yaitu tentang manajemen atau pengurusan harta, bisa menyangkut 3 hal, mulai dari taksur atau memperbanyak harta, takmir jabat atau memproduksi harta, dan kaifatu taija adalah mendistribusikan harta. Selanjutnya yaitu mengenai perbedaan al-iktisad dengan ilmi al-iktisad. Al-iktisad adalah ilmu ekonomi dan ilmu al-iktisad adalah sistem ekonomi. 2 hal ini berbeda. Ilmu ekonomi mewujudkan, memproduksi, dan pengguna harta dalam hal lain upaya untuk mendapatkan harta. Dapat dikatakan al-iktisad ini bersifat universal, dan untuk sistem ekonomi tidak bersifat universal, tetapi bersifat khusus. Dalam kajian dalil tidak dijelaskan untuk memproduksi harta. Maksudnya contohnya seperti mengubah kayu menjadi kursi, kusen menjadi jendela, biji besi diubah menjadi rangka lain-lain, dan sebagainya. Namun
hanya menjelaskan tata cara produksi secara umum tanpa menjelaskan tata cara produksi secara khusus. Hal ini terbukti dalam ayat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an tsumma stawa ila samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wal huwa bikulli syai'in alim. Yang artinya, dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit. Lalu dia menyebutkan yang artinya dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian dia menuju ke langit, lalu dia menyempurnakan menjadi 7 langit, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Selanjutnya yaitu dalil yang juga menjelaskan hal yang sama, yaitu surah Al-Jasiyah ayat 12 yang berbunyi Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriyal fulku fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Artinya, Allah lah yang menundukkan laut untukmu agar kapal-kapal dapat berlayar di atasnya dengan perintahnya, dan agar kamu dapat mencari sebagian kurnianya, dan agar kamu bersyukur. Selanjutnya ada hadis lagi tentang hal yang sama, yaitu surat Al-Anbiya ayat 80. Allah berfirman, wa'alamnahu san'ata labusin lakum litu'ashinakum min ba'sikum fahal antum syakirun. Yang artinya, dan kami ajarkan pula kepada Daud cara membuat baju besi untukmu guna melindungi kamu dan dalam peperangan. Apakah kamu bersyukur pada Allah? Oke, selanjutnya yaitu asas ekonomi dalam Islam. Sebelum memahami asas ekonomi dalam Islam, kita harus paham tentang problem ekonomi. Problem ekonomi sebagai berikut, atau pembahasan kebutuhan manusia yang bisa disebut sebagai kazat, pembahasan sarana prasarana pemenuhan atau disebut sebagai wasil, dan pemanfaatan kebutuhan atau disebut intifak. Dari ketiga ini yang menjadi inti problem mendasar adalah kesempatan pemanfaatan kebutuhan atau disebut sebagai intifak untuk wasail. Dalam kata lain, bagaimana berharta. Hal ini yang harus diatur oleh sistem. Apabila konsep kajian kita harus membahasnya juga dengan konsepsi milkiyah. Buruknya sistem kepemilikan yang bermakna buruk distribusi dan berakibat buruknya ekonomi komunitas. Asas sistem ekonomi harus menyelesaikan problem intifak terlebih dahulu. Antara lainnya ketiga problem tersebut adalah problem konsepsi malikiyah atau kepemilikan, tasarruf malikiyah atau bagaimana cara mengelolanya, dan tasjuz arwah atau konsepsi mendistribusikannya. Mengapa? Karena ketiga hal ini adalah problem yang mendasar. Antara lainnya yaitu satu, milkiyah dapat diartikan yaitu seluruh kepemilikan adalah milik Allah, dan istikhlaf adalah mengakui harta dengan hukum asalnya yaitu milik Allah atau diamanahkan. Istikhlaf ini dijelaskan juga dalam dalil untuk membenarkan bahwa istikhlaf itu mengakui harta dengan hukum asal yaitu milik Allah. Dari istikhlaf ini dapat diturunkan untuk manusia, yaitu ada 3: kepemilikan secara individu, kepemilikan secara umum, dan kepemilikan secara negara. Contohnya kepemilikan individu seperti
ini HP saya, ini jadi kepemilikan secara individu. Namun apabila kepemilikan secara umum itu digunakan secara umum, seperti halte dan busnya itu digunakan secara umum, digunakan secara bersama dan sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang ada. Dan kepemilikan negara itu contohnya ya seperti barang-barang milik negara. Contohnya saja bangunan milik negara, monumen, dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang saya dapat berikan penjelasannya. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.